Pertama, siapkan telur utuh 20 butir, kuning telur 5 butir, gula pasir 400 gram. Ini kita kocok dengan kecepatan tinggi sampai setengah mengembang, kira-kira 5 menit. Setelah dikocok selama 5 menit, aku tambahkan tepung terigu 175 gram. Ini kita kocok dengan kecepatan rendah sebentar aja. Selanjutnya, kental manis 1 kaleng atau setara 370 gram. Margarin 200 gram yang sudah kita lelehkan. Garam 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita aduk sebentar aja. Tambahkan jus pandan dan daun suji 250 ml. Ini kita aduk menggunakan spatula aja. Santan kental 750 ml. Ini aku masukkan ya. Selanjutnya ini vanili 1 sendok teh. Supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan pasta pandan 1 sendok teh. Supaya warna hijaunya lebih cantik dan lembut, ini kita tambahkan pewarna coklat 1/2 sendok teh. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk memastikan ini adonannya nggak ada yang bergerindil, kita saring ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita panggang. Ini loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah kita olesi margarin. Selanjutnya dialasi pakai kertas roti. Sekarang ini kita akan mulai melapis ya. Jangan lupa diaduk setiap kali kita akan melapis. Kalau sudah, ini kita ambil 2 centong atau setara 100 ml. Nah, kita ratakan seperti ini. Sebelumnya ovennya sudah kita panaskan selama 10 menit, lalu masukkan loyangnya. Ini kita oven menggunakan suhu 200 derajat. Apinya atas bawah ya, selama lebih kurang 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit, seperti ini. Selanjutnya, ini aku tekan-tekan. Kalau sudah rata dan sudah rapih, sekarang kita akan melapisi lagi sama ya seperti tadi. Jangan lupa diaduk setiap kali akan melapis. Lalu beri adonan sebanyak 2 centong atau setara 100 ml. Ini kita oven lagi. Untuk lapisan yang kedua, ini kita menggunakan apinya atas aja ya. Suhunya sama 200 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit, diangkat. Kalau ada gelembung udara, ditusuk-tusuk. Lalu ini ditekan-tekan sampai rata dan rapih ya.
Selanjutnya, ini kita lapis lagi, lakukan ya sampai semua adonannya habis sama seperti tadi langkah-langkahnya ya. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir, aku angkat. Selanjutnya, kita tusuk-tusuk. Kalau sudah, ditekan-tekan sampai permukaannya rata ya. Langsung aja aku semuakan sisa adonannya. Untuk lapisan yang terakhir ini kita menggunakan apinya atas bawah ya, supaya benar-benar matang. Dan sama, ini kita oven selama 10 menit atau sampai permukaannya kecoklatan. Setelah 10 menit, permukaan atasnya juga sudah kecoklatan seperti ini. Langsung aja aku angkat. Kemudian ini aku tusuk-tusuk supaya udaranya keluar. Lalu ditekan-tekan sampai rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, biarkan sampai benar-benar dingin ya. Setelah dingin, ini kita akan keluarkan terlebih dahulu. Aku sisir di bagian pinggirnya supaya nggak lengket. Selanjutnya kita balik, bismillah. Dan kita balik lagi, bismillah. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang ini akan aku potong menjadi 3 bagian dulu yang sama besar. Selanjutnya kita potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, ini dia kue lapis kojonya sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Ini rasanya manis, legit, lembut, kenyal, wangi. Pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin kue lapis legit yang super cantik. Jadi sekali gigit sudah langsung 3 rasa ya. Bikinnya juga mudah banget. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Gula pasir 650 gram. Ini kita kocok sampai tercampur rata aja ya, kira-kira 3 menit. Nah, seperti ini aja sudah. Lanjut, tambahkan susu bubuk 7 sendok makan atau setara 65 gram. Tepung maizena 1 sendok makan. Tepung terigu 2 sendok makan. Ini aku kocok sebentar aja.
Nah, seperti ini aja cukup ya. Supaya nggak bergerindil, kita saring. Selanjutnya, tambahkan susu kental manis setengah kaleng atau setara 185 gram. Margarin 350 gram yang sudah kita lelehkan. Vanili bubuk setengah sendok makan. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, selanjutnya kita bagi 3. Adonan ini sama banyak. Yang satu bagian ini kita tambahkan coklat bubuk, ini 25 gram atau setara 3 sendok makan. Untuk mencampurkannya, kita pisahkan dulu seperti ini ya, supaya mudah. Atau boleh juga langsung dimasukkan, nanti disaring lagi ya. Kalau sudah rata seperti ini, lanjut kita masukkan. Kemudian ini kita aduk lagi. Yang satu bagian ini kita akan kasih warna hijau ya. Ini aku tambahkan pasta pandan 1 sendok teh. Pasta coklat setengah sendok teh. Jadi tujuannya dikasih pasta coklat supaya warna hijaunya mirip banget dengan warna hijau daun pandan ya. Kalau pakai pasta aja warnanya hijau terang. Kalau dikasih warna pasta coklat sedikit jadinya hijaunya cantik. Pokoknya teman-teman pakai aja warna coklat ya. Nah, seperti ini sudah. Untuk yang satu bagiannya kita biarkan aja original ya. Lanjut, siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, tingginya 7 cm yang sudah kita olesi margarin. Lalu ini kita alasi pakai kertas roti. Jadi di sini teman-teman, aku hasilnya tinggi banget sampai full. Jadi teman-teman kalau mau pakai loyang ukuran 20 x 20 juga bisa ya. Cuma dia nggak terlalu tinggi. Jadi boleh disesuaikan dengan selera mau pakai loyang yang ukuran 18 atau 20 juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan mulai melapis. Untuk lapisan yang pertama, ini aku akan pakai yang warna coklat dulu. Aku ambil 2 centong sayur atau setara 100 ml. Kemudian ini kita ratakan. Sebelumnya ovennya sudah dipanaskan ya. Kemudian ini kita masukkan. Untuk lapisan yang pertama, ini kita pakai api atas bawah. Suhunya 200 derajat selama 10 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 10 menit, ini kuenya sudah matang, sudah bergelembung seperti ini. Kemudian ini kita tekan-tekan, gelembungnya boleh ditusuk pakai tusuk gigi ya. Kita tekan-tekan sampai rata dan rapih supaya nanti saat kita motong-motongnya dia nggak berongga di bagian tengahnya ya. Nah, kalau sudah rata dan sudah rapih, lanjut kita lapis lagi. Jangan lupa diaduk ya setiap kali akan melapis. Sama seperti tadi kita ambil sebanyak 100 ml. Kemudian dirata-ratakan. Dan ini kita oven lagi. Untuk lapisan kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya. Seperti tadi sama suhunya 200 derajat selama 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini kita lakukan sampai adonannya habis ya. Nah, ini adonan coklatnya sudah habis. Selanjutnya ini aku tusuk-tusuk. Selanjutnya ini kita tusuk-tusuk dan ditekan-tekan sampai rata dan padat ya. Kalau sudah rata seperti ini, kita akan mulai melapis yang warna hijau. Sama ya seperti tadi, jangan lupa diaduk dulu.
Kemudian ini kita ambil sebanyak 100 ml atau setara 2 centong sayur. Kemudian kita oven dan ini lakukan sampai adonan hijaunya habis ya. Sama ini juga kita pakai suhunya 200 derajat selama 10 menit, apinya atas saja. Nah, ini adonan hijaunya sudah habis. Sudah yang lapisan terakhir. Kemudian ini aku tusuk-tusuk dan kita tekan-tekan sampai rata, rapi, dan padat ya. Nah, sekarang kita akan mulai melapis yang warna kuning ya. Jangan lupa diaduk sama seperti tadi, kita ambil sebanyak 2 centong sayur atau setara 100 ml. Ini kita oven dan lakukan sampai semua adonan kuningnya habis ya. Nah, ini sudah kekuningan seperti ini. Selanjutnya kita tusuk-tusuk dan kita tekan sampai rata dan rapih, padat juga. Selanjutnya ini kita masukkan adonan yang terakhir. Kalau terlalu penuh nggak apa-apa, ini sisakan sedikit, nanti kita masukkan saat loyangnya sudah di oven ya. Nah, ini sisa adonan terakhir aku masukkan. Kita masak di oven. Untuk lapisan yang terakhir pakai apinya atas bawah ya, sampai kecoklatan seperti ini. Lanjutnya ini aku tekan-tekan. Kalau sudah, kita biarkan dulu hingga benar-benar dingin ya. Ini sudah dingin, untuk mengeluarkannya jangan lupa disisir dulu bagian pinggirnya. Selanjutnya ini kita balik. Bismillah. Nah, kita balik lagi. Bismillah. Ini dia hasilnya, cantik banget. Sekarang kita akan potong-potong. Ini aku potong menjadi 3 bagian dulu. Lanjut, kita potong lagi tipis-tipis. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Jadi kue ini cocok banget teman-teman untuk kita sajikan saat hari raya ataupun ada acara arisan, hajatan atau apapun itu. Untuk ide jualan juga cocok banget. Pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain ya, karena ini selain cantik rasanya juga dijamin enak. Gimana bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku buatkan 2 resep kue basah rasa coklat yang super legit. Enak banget, ini mewah, kalau dijual harganya mahal. Jadi cocok ya untuk ide jualan ataupun kalau kita ada acara di rumah. Gimana, mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, ini aku akan melelehkan margarin sebanyak 350 gram. Caranya seperti ini, kita tim ya. Kalau semua sudah larut, bisa kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan telur 24 butir, gula pasir 650 gram. Selanjutnya ini kita mixer. Aku menggunakan professional hand mixer IL221B dari ID Life.
Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja, nggak perlu sampai mengembang ya, yang penting gulanya larut dan tercampur rata. Kalau gulanya sudah larut, matikan mixer. Selanjutnya tambahkan maizena 1 sendok makan, terigu 1 sendok makan, coklat bubuk 2 sendok makan, vanili bubuk setengah sendok makan, susu bubuk 65 gram. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar, lalu mixer dengan kecepatan rendah aja sampai tercampur rata. Nah, ini aku matikan supaya nggak ada yang bergerindil bahannya, disaring. Tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi. Kental manis 100 gram. Supaya warna coklatnya lebih nyata, aku tambahkan pasta coklat ya, kira-kira 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah siap untuk kita panggang. Sekarang kita panaskan dulu ovennya. Aku menggunakan ID Life Professional Oven IL335 dengan kapasitas 35 liter, hemat daya, pengaturan suhu terpisah dan di dalamnya sudah ada lampu sehingga memudahkan kita untuk mengecek keadaan di dalam loyang. Lengkap dengan roti seri, diamond cavity, dan blower. Sambil menunggu oven panas, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah kita olesi margarin, lalu alasi kertas roti. Dan ini aku olesi lagi margarin di atasnya. Untuk mengaduknya, aku menggunakan spatula IL172A dari ID Life. Selanjutnya, ini diaduk-aduk dulu ya, supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Kalau sudah, kita ambil 2 centong. Nah, ini aku ratakan dulu. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah kita panaskan. Ini kita panggang menggunakan api atas bawah, suhunya 200 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini aku angkat. Selanjutnya, kita tekan-tekan menggunakan penekan legit ya. Kalau sudah rata, ini kita ambil adonan, sama ya seperti tadi diaduk-aduk setiap kali akan melapis. Ini kita ambil sebanyak 2 centong. Kemudian dirapi-rapikan. Dan ini kita oven lagi. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita menggunakan api atas aja ya. Suhunya sama 200 derajat selama 10 menit. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir, aku angkat. Kemudian kita tekan-tekan, kalau ada gelembung udara, ditusuk-tusuk menggunakan tusuk gigi. Nah, kalau sudah rata, masukkan sisa adonan. Ini aku semuakan ya, karena memang sudah tinggal 2 centong. Ini aku ratakan.
Dan kita oven lagi sampai matang. Nah, seperti ini sudah 10 menit aku oven, kuenya sudah matang. Kemudian ini kita tusuk-tusuk dan ditekan sampai padat dan rata. Nah, seperti ini sudah, biarkan hingga dingin. Setelah dingin ini aku akan keluarkan, terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu ini kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang ini aku akan potong menjadi 3 bagian dulu. Kemudian kita potong-potong lagi, untuk ketebalannya boleh sesuai selera ya. Nah, ini dia kue lapis legit susunya sudah jadi. Kita buat varian yang coklat, jadi rasanya lebih istimewa ya. Dari tampilannya sudah sangat menggoda selera. Ini wajib ada setiap lebaran, cocok juga untuk ide jualan nanti ya saat bulan puasa. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin engkak ketan coklat. Ini rasanya dijamin enak banget ya, premium. Kalau beli mahal dan kalau jual juga untungnya lumayan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah aku olesi pakai margarin. Selanjutnya dialasi dengan kertas roti. Kalau sudah, sisihkan dulu. Lanjut, siapkan baskom ukuran besar. Masukkan telur 10 butir, gula pasir 500 gram. Ini kita mixer dengan kecepatan tinggi, kira-kira 3-4 menit, sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut, tambahkan tepung ketan 1 bungkus atau 500 gram. Ini kita aduk dulu seperti ini supaya nanti nggak berterbangan. Tambahkan juga coklat bubuk 60 gram. Sama, ini kita aduk dulu. Kalau sudah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai coklat dan tepungnya tercampur. Selanjutnya, siapkan santan sebanyak 1250 ml. Ini kita ambil dari 2 butir kelapa tua yang diperas, kemudian direbus hingga mendidih kalau sudah didinginkan ya. Kita masukkan secara bertahap. Ini aku gunakan spatula aja. Mixernya kita singkirkan dulu dan ini diaduk sampai tercampur rata ya. Supaya lebih cepat, ini aku saring aja.
Lalu tambahkan margarin sebanyak 100 gram yang sudah aku cairkan. Ini ada sedikit yang nggak meleleh, nggak apa-apa ya. Tambahkan juga kental manis setengah kaleng atau 185 gram. Vanili bubuk 1 sendok teh. Boleh juga ya diganti dengan vanili cair. Nah, ini sudah tercampur rata, siap untuk kita panggang. Nah, ini loyangnya sudah kita siapkan tadi ya. Jangan lupa diaduk adonannya, setiap kali akan melapis supaya nggak ada adonan yang mengendap di bagian bawahnya. Lalu ini aku masukkan 2 centong sayur atau setara dengan 100 ml. Kemudian ini aku rata-ratakan. Sebelumnya, ovennya sudah kita panaskan dulu ya, kemudian kita masukkan loyangnya. Untuk lapisan yang pertama, ini kita menggunakan api atas bawah, suhunya 200 derajat selama 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah, setelah 10 menit dan sudah bergelembung seperti ini, langsung aja diangkat, kemudian kita tekan-tekan. Kalau ada gelembung udara boleh ditusuk supaya nanti hasilnya rapi dan padat ya. Selanjutnya kita akan mulai melapis lagi. Sama ya seperti tadi, ini diaduk dulu sampai benar-benar tercampur rata, lalu kita ambil kira-kira 2 centong sayur atau setara 100 ml. Lalu ini aku rata-ratakan, kemudian kita oven. Untuk lapisan kedua dan seterusnya, kita menggunakan api atas aja ya, suhunya sama 200 derajat selama 10 menit. Setelah 10 menit, ini sudah matang dan bergelembung seperti ini, sama ya seperti tadi kita tekan-tekan. Lalu kalau ada udaranya boleh ditusuk-tusuk supaya rata dan rapi. Jadi nanti saat kita potong nggak ada rongga udaranya di bagian tengahnya ya. Dan kalau sudah rapi seperti ini kita lapis. Ini juga jangan lupa diaduk. Kemudian kita ambil sebanyak 2 centong sayur. Nah, untuk lapisan yang ketiga ini aku kasih parutan keju, tapi ini opsional, kalau teman-teman nggak mau ditambah juga nggak apa-apa, dan ini juga banyaknya boleh disesuaikan dengan selera aja ya. Jadi setiap lapisan yang kedua kita beri lapisan keju, dan ini lakukan sampai semua adonannya habis ya. Ini sudah lapisan yang terakhir. Aku tusuk-tusuk dulu, ada rongga udaranya supaya rapih ya. Kemudian kita tekan sampai rata. Langsung aja ini aku masukkan sisa adonannya, kita semuakan. Untuk lapisan yang terakhir ini aku maunya polos, jadi di bagian atas aku nggak tambahkan keju. Kembali lagi ya, ini opsional, teman-teman mau dikasih keju bagian atasnya boleh banget. Kalau aku mau di atasnya polos, jadi kejunya di bagian tengahnya. Ini semuanya opsional, sesuai selera aja. Dan ini kita oven. Untuk lapisan yang terakhir, kita ovennya menggunakan api atas bawah ya, selama 10 menit atau sampai bagian atasnya matang. Setelah 10 menit, ini kuenya sudah matang. Langsung aja ini aku tusuk-tusuk rongga udaranya, kemudian ditekan sampai rata dan rapih. Kalau sudah, kita biarkan dulu sampai kuenya benar-benar dingin ya. Setelah dingin, selanjutnya ini kita akan keluarkan terlebih dahulu sisir bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini kita akan balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita balik lagi. Bismillah.
Nah, cantik banget. Sekarang ini akan aku potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian ini kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, ini dia kue engkak ketan keju coklatnya sudah jadi. Ini cantik banget, rasanya juga dijamin enak, anti gagal. Jadi teman-teman kalau mau jadi ide jualan ini pasti laris manis. Atau untuk juga nanti kalau ada acara atau pestaan ataupun nanti hari raya, pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ini margarin sebanyak 250 gram. Kita cairkan dengan cara ditim seperti ini sampai semua margarinnya larut. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan loyang ukuran 21 x 21 cm. Sudah aku olesi pakai margarin. Selanjutnya kita lapisi dengan kertas roti seperti ini. Nah, kalau sudah rata dan rapi, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan telur. Ini telurnya 2 kg. Tambahkan gula pasir 700 gram. Emulsifier, aku pakai SP 1 sendok makan. Selanjutnya, kita mixer. Ini aku mixer pakai kecepatan yang rendah dulu. Kalau sudah tercampur rata, tinggikan kecepatannya pakai yang paling tinggi. Dan ini kita mixer sampai mengembang. Kira-kira 25 menit ya kita mixernya. Kalau sudah mengembang seperti ini sudah 25 menit aku mixernya. Tambahkan vanili bubuk setengah sendok makan. Kental manis 1 kaleng atau 370 gram. Margarin yang sudah kita lelehkan tadi aku masukkan semua. Lalu ini aku mixer dengan kecepatan rendah aja, sebentar aja, yang penting tercampur rata ya. Nah, ini aku aduk-aduk lagi menggunakan spatula. Selanjutnya kita bagi dua adonannya sama banyak, dan yang satu ini aku tambahkan coklat bubuk, aku pakai 45 gram. Cara untuk mencampurkannya seperti ini supaya mudah, kita campurkan dulu di wadah lain. Kalau sudah, kita masukkan semua. Dan ini diaduk lagi ya sampai semua tercampur rata. Kalau dirasa warna coklatnya kurang,
Aku tambahkan pewarna coklat atau pasta coklat kira-kira 1 sendok teh. Ini opsional ya, kalau nggak mau ditambah juga nggak apa-apa. Dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Sekarang kita akan mulai memanggang. Jangan lupa diaduk ya, supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Lalu aku ambil 2 centong, ini kira-kira 100 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan, dan ini kita oven menggunakan suhu 200 derajat, apinya atas bawah selama 8 menit. Setelah 8 menit, ini sudah matang seperti ini. Kita tekan-tekan. Kalau ada gelembung udara bisa ditusuk-tusuk ya, supaya nanti hasilnya padat. Nah, ini kita lapis lagi, sama seperti tadi, jangan lupa diaduk setiap akan melapis, dan kita ambil 2 centong sayur. Kemudian ini kita oven lagi. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya, kita menggunakan api atas aja ya, suhunya sama. Kalau sudah rapi seperti ini, kemudian kita lapis lagi sama seperti tadi, jangan lupa diaduk setiap kali akan melapis, dan kita masukkan 2 centong. Ini sama ya, lakukan sampai semua adonan yang warna original ini habis ya. Setelah semua warna yang originalnya habis, sekarang kita akan melanjut oven yang adonan coklatnya ya. Sama seperti tadi, ini aku tekan-tekan dulu sampai rapi. Kalau ada gelembung udara kita tusuk supaya nanti nggak ada rongga di bagian tengahnya. Sekarang kita mulai melapis untuk adonan yang coklat ya, sama seperti tadi, diaduk dulu, kemudian ambil adonan sebanyak 2 centong. Selanjutnya ini kita ratakan dan di oven. Karena kuenya sudah mulai tinggi, supaya nggak mudah gosong, ini raknya aku taruh di bagian yang bawah ya. Selanjutnya taruh loyangnya, dan ini dimasak. Lanjutkan sampai semua adonan coklatnya habis ya, lakukan seperti tadi ya. Nah, ini sudah lapisan yang terakhir, sudah full banget seperti ini. Nggak apa-apa, aku tusuk-tusuk aja seperti ini. Selanjutnya kita tekan-tekan. Lalu aku masukkan sisa adonannya. Kalau sudah, ini kita oven ya. Setelah matang dan kering bagian atasnya, lanjut, ini sama ya seperti tadi, kita tusuk-tusuk dulu bagian atasnya supaya anginnya keluar. Lalu ini kita tekan-tekan. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, biarkan dulu hingga dingin ya. Setelah dingin, untuk mengeluarkannya mudah, tinggal kita sisir aja di bagian pinggirnya seperti ini. Lalu ini kita balik, bismillah. Dan kita balik lagi. Selanjutnya, ini bisa kita potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Dan jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi lebaran ya bun, yuk aku bagikan resep kursus gratis spesial buat bunda di rumah. Ini cocok untuk ide jualan ataupun untuk kue nanti saat lebaran ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, siapkan loyang ukuran 20 x 20 x 7 cm yang sudah diolesi margarin. Lalu ini kita lapisi pakai kertas roti. Kalau sudah, sisihkan dulu. Lanjut, siapkan mixer. Di sini aku pakai professional stand mixer IL221A dari ID Life. Selanjutnya kita masukkan margarin 450 gram, kental manis 100 gram, vanili bubuk setengah sendok makan. Kalau sudah ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 6 menit. Setelah 6 menit, matikan mixer. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita masukkan dulu ke dalam wadah lain. Nah, seperti ini kita sisihkan dulu pengaduk dan wadahnya kita cuci bersih. Seperti ini sudah aku cuci sampai bersih. Lanjut masukkan kuning telur 25 butir. Tambahkan telur utuh 5 butir. Gula halus 250 gram, ini gula pasir yang aku blender. Emulsifier, aku pakai SP ya, 1 sendok makan. Nah, ini aku masukkan. Tambahkan juga pewarna kuning tua 4 tetes, maaf tadi nggak kerekot ya. Kalau sudah, ini kita mixer dengan kecepatan tinggi selama 7 menit. Setelah 7 menit, matikan dulu mixernya. Nah, ini sudah mengembang seperti ini ya. Aku keluarkan dulu. Sekarang kita akan masukkan bahan keringnya. Ini tepung terigu 120 gram. Tepung maizena 25 gram. Susu bubuk 25 gram. Kemudian kita ayak ya supaya nggak ada bahan yang bergerindil. Selanjutnya ini kita taruh lagi di mixer dengan kecepatan rendah aja, nggak lama ya, sampai bahannya tercampur rata aja. Nah, seperti ini aja sudah ya. Sekarang ini kita akan campurkan margarin yang sudah kita mixer tadi. Caranya seperti ini ya, kita aduk perlahan sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini semua bahan sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Untuk mengovennya, aku menggunakan professional oven IL335 dari ID Life. Ini kita panaskan ya selama 10 menit, apinya atas bawah, suhu 200 derajat. Nah, sekarang ambil adonan 1,5 centong sayur atau sekitar
100 gram. Kalau sudah, ratakan pakai sendok ya. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita oven. Ini sedikit aku hentakkan. Kalau sudah, masukkan ke dalam oven. Ini tadi sudah kita panaskan ya. Kita oven selama 7 menit. Setelah 7 menit, ini kita angkat. Lalu kita ratakan aja ya, nggak perlu ditekan. Ambil lagi adonannya, sama seperti tadi, 1,5 centong sayur diaduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawahnya. Selanjutnya ini aku ratakan. Setelah rata, ini aku beri parutan keju secukupnya. Nah, kalau sudah ini kita masukkan ke dalam oven. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja ya, suhunya sama 200 derajat selama 7 menit. Setelah 7 menit, sudah kuning kecoklatan seperti ini. Selanjutnya ini kita ratakan sedikit aja ya, nggak perlu ditekan. Lalu ambil adonan, sama ya seperti tadi diaduk dulu. Sebanyak 1,5 centong sayur. Selanjutnya ini kita ratakan. Lanjutkan seperti ini, jadi setiap lapisan yang kedua diberi keju. Lakukan ya sampai semua adonannya habis. Nah, ini sudah selesai semua kita masak. Seperti ini hasilnya. Kita rata-ratakan aja, jangan ditekan ya. Kalau sudah, kita biarkan dulu sampai benar-benar dingin. Ini sudah dingin, aku akan keluarkan. Terlebih dahulu kita sisir bagian pinggirnya. Lalu ini aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Sekarang aku akan potong-potong. Ini kita potong dulu menjadi 3 bagian yang sama besar. Selanjutnya ini kita potong-potong lagi. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah, ini dia. Lapis legit kejunya sudah jadi. Ini premium banget. Pokoknya teman-teman di rumah wajib cobain. Cocok ya untuk lebaran nanti ataupun untuk ide jualan ini oke banget. Gimana, bisa ya? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like. Jangan lupa juga di-subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bun, sebentar lagi lebaran sudah buat kue basah belum? Yuk samaan kita kuenya. Aku bikin ini nanti aku sajikan saat lebaran untuk keluarga saat kumpul bersama ya. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Pertama, kita rebus gula arennya dulu ya. Di sini aku pakai casserole cookware IL24CR dari Idealife. Lalu masukkan gula aren sebanyak 500 gram. Pilih yang kualitasnya bagus dan berwarna lebih gelap ya, supaya hasilnya nanti lebih cantik. Tambahkan santan 1300 ml. Ini kita ambil dari 2 kelapa tua yang berukuran besar. Buang kulit hitam bagian luarnya itu ya.
Tambahkan garam 1/4 sendok teh, gula pasir 2 sendok makan. Lalu ini kita rebus sampai gulanya larut, sambil terus diaduk ya, supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompor, biarkan dulu sampai benar-benar dingin ya Bun. Sekarang siapkan telur 10 butir. Untuk mengaduknya di sini aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet IL172A dari Idealife. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Ini dikocok lepas aja ya. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan tepung ketan 500 gram. Lalu siapkan santan, ini yang sudah kita masak tadi dan sudah dingin. Kita masukkan bertahap ya, sambil diaduk sampai tercampur rata. Supaya adonannya halus, ini kita saring. Tambahkan kental manis 185 gram atau setengah kaleng ya. Margarin 100 gram yang sudah kita lelehkan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya kita panaskan dulu ovennya ya. Di sini aku pakai professional oven IL335 dari Idealife. Kita pakai api atas bawah, suhunya masing-masing 200 derajat selama 10 menit. Sambil nunggu ovennya panas, siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm. Ini sudah aku olesi margarin ya, tipis-tipis aja. Kemudian lapisi pakai kertas roti. Ini aku beri taburan tepung terigu, kemudian diratakan seperti ini. Kalau sudah, kita akan mulai melapis. Jangan lupa diaduk ya, setiap kali akan melapis. Ini sebanyak 1,5 centong sayur. Ovennya juga sudah panas, langsung aja kita masukkan loyangnya, taruh di rak tengah ya. Kemudian ini kita oven, suhunya 200 derajat, api atas bawah selama 10 menit. Setelah 10 menit, bisa kita angkat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita tekan-tekan, kalau ada gelembung udara bisa ditusuk pakai tusuk gigi. Ini kita tekan-tekan sampai benar-benar rata ya, supaya nanti saat kita iris bagian tengahnya rapi. Nah, kalau sudah, kita ambil lagi adonan, jangan lupa diaduk. Setiap kali akan melapis, ambil adonan sebanyak 1,5 centong sayur atau sekitar 100 ml ya. Ini aku ratakan dulu. Kemudian kita masukkan lagi. Untuk lapisan yang kedua dan seterusnya kita pakai api atas aja, suhunya sama 200 derajat selama 10 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit, warnanya sudah seperti ini. Lakukan lagi seperti tadi ya. Nah, ini sudah selesai kita panggang semua.
Selanjutnya kita tekan-tekan sampai benar-benar rata ya. Kalau ada gelembung udara jangan lupa ditusuk supaya hasilnya jadi lebih rapi. Kalau sudah, biarkan sampai benar-benar dingin. Setelah dingin, aku akan keluarkan dari loyang, kita sisir dulu bagian pinggirnya. Kalau sudah, ini langsung aja aku balik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang bisa kita potong-potong ya. Ini aku potong dulu menjadi 3 bagian. Seperti ini hasil bagian tengahnya, rapi banget ya. Selanjutnya ini kita potong-potong. Untuk ketebalannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Nah ini dia kue engkak ketan gula arennya sudah jadi. Dari warnanya aja cantik banget ya. Ini rasanya dijamin enak, manis, legi, cocok banget untuk nanti kita sajikan saat hari raya ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, jangan lupa juga di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.